Kepenatan akan kehidupan kopi di kota, lalu kabur ke alam, bukan sepenuhnya menyembuhkan perasaan. Justru membuat mental kami hancur lebur. Dua malam selesai di Matawai, membuat kami terkaget-kaget akan kondisinya. Hari ini pun kami masih dengan rasa kaget yang lengket layaknya lendir buah yang mengering di honey proses. Beranjak menuju dusun berikutnya, Buntu Lenta. Masih di desa Poto Ulin, dusun Buntu Lenta hanya mengitari satu lereng dan pemukimannya berada di ketinggian 1200 meter di atas permukaan laut. Mantap. Mantap. Kopi kampung ini maksudnya mas. Masih kampung? Iya kopi kampung. Pikir kampung ya? Iya. Kopi yang di Heller, kopi Heller. Kopi helah gini. Iya ini. Wah. Kopi. Wah. Tahu banget main Jauh aku juga. Kenapa aku di sini? Sama Apis bola. Kenapa kita di sini? maaf mas. Aku naik atau sana? Iya. Pelan-pelan saja bos. Hah? Tentu pelan-pelan. Saya yang jalan. Sekitar 1,5 jam perjalanan, sampailah kami di Buntu Lenta. Nantinya, kami akan bermalam di rumah Kang Zainal, petani yang menjadi superhero hidupnya masyarakat Endrekang. Kami disambut kopi ala rakyat, manis dengan gula dan quaker yang tak kalah manis. Lalu, gantianlah kami yang menyeduhkan kopi-kopi Endrekang hasil sangraian kami ke Kang Zainal. Senang rasanya bisa menyeduhkan kopi-kopi Endrekang langsung di hadapan sang empunya. Ngomong-ngomong soal Buntu Lenta, ini daerah pertama yang berhasil kami telusuri informasinya setelah 2 tahun cuma taunya minum kopi Lati Mojong. Senang bisa mengunjunginya langsung, banyak informasi yang bisa kami dapat, dan aji mumpung melepas penat dari kehidupan kota. Matahari sudah mulai terik. Kami bersiap untuk tujuan kebun berikutnya, naik ke kebun keluarga Kang Zainal. Kami sudah mulai gugup, entah harus senang, namun kami masih takut dengan kondisi jalan yang akan menyambut kami nanti. Yang pasti, jalanan di Lati Mojong meningkatkan kemampuan berkendara kami. Kabarnya, jalanan akan lebih licin, dan Kang Zainal pun pernah terjatuh beberapa kali ke jurang. Kata Kang Zainal, selama masih jatuh ke bawah, ya tak masalah lah. Miringnya kebun bisa diwakili oleh rumah-rumah panggung yang menggunakan tiang pancang agar mampu berdiri tegak. Yuk coy, sekarang pukul 9 pagi. Kita di desa Buntu Lenta, ketinggian 1200 meter di permukaan laut. Suhu pagi ini 26 derajat Celcius. Kita akan naik ke kebunnya Kang Zainal, mungkin sekitar 1700. Yuk berangkat. Perkenalkan Kang Zainal, petani Endrekang berdarah Sunda.
Beliau sudah puluhan tahun bekerja di bagian hulu kopi. Sebelum menetap di Nrekang, beliau menghabiskan karir di Sumatera Utara. Kesamaan dengan asal lahir kami membuat kami mudah akrab. Setelah memutuskan selesai di Sumatera, Kang Zainal kembali ke Jawa Barat. Alih-alih menjadi petani di tanah kelahirannya, Kang Zainal mendapat mandat dari tempat kerja barunya menuju Nrekang. Kisah superhero-nya dimulai dengan bekerja secara militan untuk membina petani agar menghasilkan kopi-kopi berkualitas. Banyak hal yang bisa dinikmati pasca kedatangan Kang Zainal dan timnya, seperti pola pemupukan, pola kebun kopi bersama dengan pohon endemik, tentu imbas dengan kualitas dan peningkatan harga. 2 tahun terakhir, Kang Zainal kembali merdeka, tidak terikat dengan perusahaan manapun, dan menemukan cintanya di Nrekang. Lalu, Kang Zainal ditakdirkan untuk terlahir kembali sebagai petani kopi Nrekang. Sampai Haji. Kang Zainal juga kalau tidak ada kegiatan kopi, bertani, bantu orang mertua tanam tomat apa, ya istilahnya mencari jalan juga tanam bawang. Itu selesai di dompet. Selama perjalanan, banyak kisah yang membuat kami harusnya bersyukur akan kehidupan kami di kota. Setidaknya pun, kedatangan kami memberikan angin segar akan harapan-harapan teman di hulu yang belum tercapai. Sebelum sampai ke kebun, kami mampir dulu menjemput satu petani yang mau ikut jalan bareng. Mana Mas? Oh, bosku. Ai, mama taruh ai. Orang sakit, memang paling. Tujuan kebun pertama kami adalah kebun mertua Kang Zainal. Perjalanan menuju kebun, kami sedikit bersyukur karena jalanannya sudah diperlebar. Lebih-lebih lagi, kami sangat senang melihat pohon-pohon suren yang masih tertanam sebagai pohon endemik. Kabar budayanya, setiap pasangan baru wajib menanam 10-20 pohon suren. Wah, kabar baik buat alam. Kebun kalau kebun beneran kita kan di sana. Iya. Nanti kita keluar yang dari jalan. Oh, kalau ini di sana. Nah, kita ke kebun orang mertua dulu. Oke. Ke kebun Pasar Balakai dulu. Ke Pasar Balakai dulu. Ke Pasar Balakai dulu. Mana? Pasar Balakai, kebun orangnya Pak. Putu Lenta menjadi produsen kopi Nrekang yang cukup konsisten. Bukan hanya perihal kuantitas, tapi juga kualitas. Banyak masyarakat mulai sadar akan perawatan pohon-pohon kopi. Menurut Kang Zainal juga, Nrekang jadi kebun paling ekstrim yang pernah beliau kunjungi. Alih-alih sekedar mengunjungi, sekarang malah bertahan hidup di Nrekang. Hah? Udah lebar banget ya. 1465. Dari kebun mertua Kang Zainal, ketinggian 1470 meter di atas permukaan laut. Kebun kopi ditanami dengan varietas Katimor. Kenapa Katimor? Sebab varietas ini mampu bertahan dengan baik di kondisi lembabnya Nrekang. Produktivitasnya pun lebih tinggi. Nah, di ketinggian yang lebih tinggi, misal 1700 ke atas, barulah pohon-pohon tipika dengan kualitas yang lebih baik, namun kuantitas yang lebih sedikit mulai ditanam.
Masih. Aus, diam mo ah. Ay. Setiap kebun kopi biasanya dibangun satu rumah singgah. Jadi, saat mereka akan banyak di kebun, mereka tidak perlu pulang ke rumah. Kadang, mereka bisa menghabiskan 10 hari di kebun, seperti melakukan pemangkasan rumput atau pemangkasan pohon kopi. Pemandangan di kebun Entrekang benar-benar indah. Dari pinggir kebun, kami bisa melihat desa Latimojong di seberang, tempat tujuan para pendaki dan para pencari puncak. Luar biasa. Melanjutkan ke tujuan berikutnya, kebun teman kami yang baru saja bergabung. Kenalkan Pak Masdin. Beliau rekan militan Kang Zainal di Entrekang. Setelah lama juga kenal dengan Mas Febi, Pak Masdin akhirnya pede mengajak Mas Febi dan kami untuk melihat kebunnya. Pak Masdin termasuk petani yang memiliki prinsip keras. Beliau rela merontokkan buah kopinya saat harga kopi jatuh di pasar. Harga kopi di Entrekang ditentukan oleh pedagang. Namanya juga jual beli ya. Kadang harga bagus, kadang harga hancur. Aksi Kang Zainal di Entrekang sekitar 4 tahun yang lalu sempat memberi titik terang perihal harga yang mulai membaik. Terlebih, melihat kondisi medannya yang ekstrim, apresiasi dalam bentuk harga patutlah kita berikan. Satu bot. Kalau dapat satu babi, Satu babi. nanti dikocok sama mogoknya apalah. Itu dikasih satu tiap minggu. Tiap minggu ya? Masih banyak juga berarti ya babinya. Oh. Dari ketinggian 1400 meter di atas permukaan laut, kami parkirkan kendaraan kami dan mari menanjak ke kebun Pak Masdin. Biasanya kebun miring hanya kami lewati. Kali ini kami naiki sekitar 100 meter. Mari menanjak. Orang kalau bawa kopi pikul lewat ke sini. Hah? Apa? Kecamatan. Kalau muncak kayak gini berarti jalannya. Berarti berpada sudah dar. Kota Entrekang agak kedodoran. Kedodoran Entrekang. Masih. Ayam. Sepertinya, ya, sepertinya potong ayam ini saya jadi. Belum. Lebih dari cukup untuk sekarang 400.